Saya lagi ada di studio seni alias rumah saya sendiri yang banyak lukisannya. Sudah pas nggak ya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Seni Budaya, salah satu channel yang mengedukasi kepada siapa saja pecinta seni. Kali ini saya akan membuat satu video tentang tutorial melukis. Tentu saja melukis yang sangat sederhana ya. Kita harus pakai prinsip sederhana. Artinya ketika kita memulai suatu aktivitas itu mulailah dari cara yang paling mudah, paling sederhana. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah ketika kita akan melukis, kita tak perlu untuk merasa takut. Kenapa? Karena dengan takut itu nanti justru akan menghilangkan mood kita. Sehingga itu menjadi mental block tersendiri. Maka kemudian hal yang pertama kali kita lakukan adalah relax. Jadi pikiran kita harus benar-benar relax, harus benar-benar senyaman mungkin kita melakukan aktivitas melukis itu, senyantai mungkin, sehingga kemudian kita nanti akan bisa menghasilkan satu karya yang unik. Terlebih dahulu, beberapa teman yang bermadzhab rapi itu biasanya merekatkan isolasi kertas pada bidang kertas. Isolasi kertas ya, ini cukup efektif untuk membuat tepi yang kelihatan rapi. Tujuannya adalah supaya kelihatan rapi ya. Media berupa kertas ini kalau kita kasih isolasi kertas ini, maka nanti efeknya ketika diwarnai menjadi lumayan rapi. Karena ini hanya sampel saja, hanya sekedar contoh, maka ini kita bagi dua media kertas ini. Kebetulan saya memakai media kertas khusus watercolor ya, kira-kira segini. Dan kita gunting sesuai kebutuhan. Langkah awal sebelum kita melukis, kita persiapkan bahan dan alatnya. Kita tuangkan air secukupnya. Kita pasang palet sebelah sisi kanan. Kita juga bisa memanfaatkan bekas air minum kemasan gelas. Dan jika dirasa air yang masih tersisa di gelas ini kurang, bisa kita tambahi. Fungsinya tisu salah satunya adalah membersihkan air yang ada di tangan, bekas cipratan tadi, dan juga membersihkan meja, supaya nanti ketika kita pakai melukis, cairan air ini tidak akan terlalu mengganggu secara signifikan. Kalau ini masih terlalu ceper, bisa kita panjangin ya. Dan bisa kita tuangkan lagi air.
Ini adalah alat suntik. Usahakan baru ya, jangan bekas, karena kalau bekas cukup berbahaya. Jadi ini adalah alat suntik yang baru dan fungsinya untuk mengambil air. Selanjutnya kita isi alat suntik ini dengan air. Usahakan sampai penuh. Kita buka tutupnya untuk kita isi dengan air. Baru kemudian kita tutup dengan mata pena kuas. Kadang-kadang kita terbalik ya, jadi santai saja, relax. Nah, ini nanti ada tulisan disuruh nekan ketika kita pakai untuk melukis biar airnya keluar dari ujung sebelah sini. Atau lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai yang baru ya, water brush yang baru. Bentuknya agak lumayan kecil tapi unik. Nah, bagian ujungnya runcing. Ini nanti di dalamnya ini yang akan kita isi air. Tempe goreng, tempe tepung ini bukan objek yang akan kita lukis, tapi ini sebagai pengingat saja ketika kita melukis. Jangan lupa ketika waktunya makan ya tetap makan. Biar tidak sakit ya. Jadi tetap kalau waktunya makan ya makan, melukis ya melukis biar tidak sakit. Sorry guys, saya makan dulu ya. Lapar nih. Coba kita tekan di sini. Nah, tampak keluar air dari ujung mata pena dari water brush. Ketika kita tekan, keluar airnya. Inilah fungsinya water brush, jadi kita tidak terlalu banyak mengambil air, tapi kita fungsikan air dalam tubuh kuas ini. Kita bisa pakai bekas hand sanitizer untuk menyemprot cat air ya, karena lama nggak kita pakai kadang-kadang terkesan seperti kering. Nah, ini bisa kita basahin. Kebetulan yang saya pakai ini hand sanitizer-nya itu baru beli ya. Apakah bisa? Bisa. Kenapa kita menggoreskan dari atas?
supaya nanti hasilnya tidak terlalu kena tangan. Ketika kita bikin dasaran atau membuat background pada bidang kertas kita, maka kita harus mengikuti intuisi atau rasa yang ada dalam hati kita, biar nanti akan terasa mana yang kurang, mana yang lebih, mana yang enak dipandang, mana yang kurang enak dipandang. Kita lihat seperti yang saya katakan atau yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa warna putih ini adalah warna yang paling cepat habis. Secara teori seni, dalam dunia seni, beberapa tokoh sepakat bahwa putih itu bukan kategori sebagai warna. Dan secara filosofi, putih itu adalah kesejatian. Artinya, warna putih harus senantiasa ada, karena putih adalah simbol kesejatian. Sebagaimana putih dalam cat kita sering kali habis, maka jangan sampai terjadi putih dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam hati kita habis. Salah satu tips supaya cat putih kita tidak cepat habis adalah dengan selalu membeli cat putih lebih banyak dari cat warna-warna yang lainnya. Sebagaimana juga dalam kehidupan sehari-hari kita, putihnya hati kita harus lebih dominan, harus lebih banyak. Jika sedikit saja ada kotoran, ada noda hitam yang ada dalam hati kita, maka sesegera kita harus membersihkan diri sampai hati kita menjadi putih kembali. Untuk membuat siluet rumput-rumput yang terlihat hitam dan runcing, maka kita harus memakai satu kuas yang berujung lancip, panjang dan lancip. Tujuannya adalah supaya ketika kita membuat siluet rumput-rumput hitam itu bisa menghasilkan goresan yang lancip, runcing, dan kecil. Untuk detailing atau untuk mendetailkan satu objek atau membuat satu objek yang media kertasnya itu kecil, maka kita bisa memakai kuas ukuran yang paling kecil ya, ukuran yang paling kecil yakni 0,01. Kita lihat lumayan runcing dan lancip, ukurannya sangat kecil. Untuk memberikan efek bintang pada malam hari, setelah kita celupkan kuas ke dalam cat putih, maka bisa kita pukulkan seperti ini.
Tapi hati-hati ya, kadang-kadang jadinya besar seperti ini. Kalau tidak terkontrol biasanya justru menjadi satu kesalahan ya. Tapi jangan takut salah gitu ya. Memang ini kesalahan, tapi jangan takut salah, nanti bisa kita modifikasi. Jadi bisa jarak pendek, bisa juga jarak jauh. Sampai kira-kira mencukupi gitu ya, sampai sesuai dengan kenyamanan atau rasa dalam hati. Kalau dirasa ini sudah mencukupi, ya udah. Nah, bagaimana dengan kesalahan seperti ini? Maka kita harus membuat atau memodifikasi dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa putar-putar di sini seperti pendaran. Jadi seperti bintang yang berpendar. Nah, tapi ini masih kasar, nanti bisa kita perbaiki lagi dengan cara samping-sampingnya kita kuas. Ini sebenarnya tekniknya campur ya, antara teknik akrilik dengan teknik watercolor. Kapan-kapan kita akan pisah dua teknik ini. Ini kita mix. Kita haluskan di sisi-sisinya. Kalau kurang putih, kita putihkan di bagian tengahnya. Gelapnya malam tak lengkap tanpa kehadiran putih, dan putih itu adalah cahaya. Maka gelapnya malam menjadi sangat indah dengan dibersamai cahaya. Terus bisa kita tambah lagi percikan-percikan yang itu nanti seakan-akan adalah bintang, gemerlap bintang. Alternatif lain bisa kita pakai bekas sikat gigi, kita celupkan ke dalam cat putih dan kita ciprakan seperti ini. Nah, ini saja sudah jadi background ya. Tinggal kita kasih objek berupa pohon-pohon yang mungkin dibutuhkan ya dalam satu pemandangan. Untuk objek pohon, kawan-kawan kita akan pelajari tersendiri dalam satu video. Ya, akan kita pelajari lebih detail
belajar tentang pohon pada salah satu video yang akan datang. Untuk membuat siluet dedaunan di pohon, cukup kita goreskan sedikit saja warna hitam pada bidang gambar.
Setelah selesai melukis, isolasi kertas kita kelupas supaya efek yang ditimbulkan nanti kelihatan rapi. Nah, inilah lukisan yang sangat sederhana dengan cara yang sangat sederhana pula. Nantikan video-video di channel Guru Seni Budaya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.